Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang infertilitas. Apa sih yang perlu kita perhatikan untuk program hamil? Nah, kita bahas satu-satu ya. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan masuk membahas tentang infertilitas. Nah, kita harus mengerti definisi apa itu infertilitas. Secara populasi, 88% pasangan akan mendapatkan kehamilan dalam 1 tahun pernikahannya. Nah, apabila ada pasangan yang dalam 1 tahun dan sudah rutin hubungan intim tanpa alat KB, tapi tidak berhasil mendapatkan momongan, maka masuk dalam kategori infertilitas. Kadang-kadang definisi infertilitas ini dapat dilanggar bila pasangan tersebut memiliki riwayat penyakit seperti PID atau radang panggul, kista, ataupun penyakit lainnya. Dan apabila si pria hanya memiliki 1 buah zakar. Nah, pemeriksaan ini tetap akan dilakukan walaupun kedua pasangan tersebut belum menginginkan keturunan, dikarenakan adanya penyakit-penyakit tersebut. Program infertilitas ini melibatkan banyak orang. Tentunya kadang-kadang kita akan menghadapi masalah saat kita melakukan program infertilitas. Kadang-kadang pasangan kita tidak ingin menemani, tapi harus diingat bahwa program infertilitas ini adalah untuk berdua, jadi pasangan suami istri. Keduanya harus terlibat, keduanya harus ikut diperiksa. Dan juga ada tim dokter spesialis yang akan membantu menangani. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang infertilitas, apa sih tips-tips yang harus dilakukan agar cepat hamil? Nomor 1 adalah hubungan intim yang rutin, tiap 2-3 hari sekali. Yang kedua, harus membatasi konsumsi alkohol dan juga rokok. Berikutnya, untuk prianya harus menghindari penggunaan celana ketat, terutama celana dalam yang ketat, karena akan menimbulkan panas pada buah zakar dan bisa membuat sperma banyak mati. Untuk perempuannya sebaiknya memiliki berat badan ideal, yaitu dengan berat massa indeks di bawah 29. Setelah ini semua dilakukan, jangan lupa kita juga memiliki langkah-langkah prekonsepsi, yaitu sebelum terjadinya kehamilan, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk perempuannya disarankan untuk mengkonsumsi asam folat 400 mikrogram per harinya. Apabila perempuan tersebut mengalami penyakit diabetes, atau pernah hamil dan melahirkan anak dengan cacat tabung saraf sebelumnya, disarankan untuk mengkonsumsi dosis asam folat lebih tinggi, yaitu 5 mg per harinya. Nah, asam folat ini akan diminum dari sebelum hamil sampai dengan kehamilan kurang lebih 12 minggu. Nah, obat-obatan yang diminum rutin, contohnya obat-obat diabetes, obat-obat darah tinggi, juga harus dipantau jenisnya terutama. Kenapa? Untuk menurunkan kemungkinan efek samping ataupun cacat pada janin akibat obat tersebut. Selain itu, pemeriksaan laboratorium yang diperlukan adalah terutama tes rubella. Nah, apabila rubella ini ternyata negatif, terutama untuk antibodinya, maka disarankan untuk melakukan vaksin rubella dan menunda program hamil selama sebulan. Nah, apabila langkah-langkah tersebut semua sudah dilakukan, tapi tetap saja belum berhasil, apa sih langkah awal kita untuk melakukan pemeriksaan infertilitas ini? Nomor 1 yang perlu diperiksa adalah dari pihak pria adalah sperma, analisa sperma. Nah, analisa sperma ini akan melihat jumlah sperma, pergerakan sperma, dan juga bentuk dari sperma. Dari sini kita akan mengevaluasi apakah spermanya normal atau abnormal. Apabila sperma tersebut abnormal, maka evaluasi harus dilakukan kembali paling lama 3 bulan dari hasil yang pertama. Berikutnya untuk perempuannya, kita harus mengkonfirmasi siklus menstruasi. Apabila siklus menstruasinya teratur, maka kita harus memastikan bahwa perempuan ini mengalami ovulasi atau sel telurnya matang. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan pemeriksaan hormon progesteron atau melakukan ultrasound, tapi tidak disarankan untuk menggunakan suhu basal. Apabila perempuannya ternyata siklus hormonalnya tidak teratur, disarankan untuk pemeriksaan hormonal seperti FSH, LH, dan juga hormon tiroid atau TSH. Nah, pada kondisi tertentu, saat si perempuan ini stres berat, kadang-kadang ASI keluar walaupun tidak sedang menyusui. Hal ini disebut sebagai prolaktinemia. Biasanya prolaktinemia ini terjadi akibat hormon prolaktin yang tinggi atau terjadi tumor di pituitari. Nah, pada kondisi ini perlu kita lakukan pemeriksaan level hormon prolaktin. Apabila tinggi, maka perlu dilakukan pengobatan. Nah, selain ini semua juga perlu dilakukan HSG atau pemeriksaan saluran telur pada perempuannya. Semua yang dijelaskan ini adalah pemeriksaan infertilitas dasar. Kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih advance? Kita perlu melakukan pemeriksaan lebih advance ataupun tata laksana yang lebih advance
apabila si perempuan berusia 36 tahun ke atas. Atau bila terjadi kondisi-kondisi tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan infertilitas. Contohnya kista, gangguan metabolik, PID, tumor, dan lain-lain. Dan apabila kita harus melakukan bayi tabung atau program IVF, maka disarankan usia perempuannya di bawah 43 tahun. Nah, demikianlah kurang lebih serba-serbi tentang infertilitas. Semoga berguna ya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu.